yang kedua karena merasa dirugikan. Ilmu berarti adalah jawaban untuk yang pertama. Apa? Ilmu. Kita nggak tahu mesti ngapain. Ini contoh sederhana, kalian lagi di Kuala Namu, udah duduk di dalam pesawat, udah pakai seat belt, tiba-tiba pilotnya keluar. Bu, saya mules, setirin dulu dong, loncat aja dia ke bawah. Panik gak? Panik gak? Ya. Ibu panik karena satu alasan, karena ibu nggak tahu cara nyetir pesawat, betul? Coba kalau misalkan ya motor atau mobil, yang ibu tahu cara naik motor, tiba-tiba ada yang bilang, aduh saya lagi nggak bisa naik motor, lagi mules. Ibu bisa naik motor sendiri deh sebentar. Oh ya sudah, dia tiap hari emang antar jemput anaknya naik motor setiap hari. Oh udah lihai sekali. Karena kita nggak tahu cara nyetir pesawat, kita kan hidup ada masalah, ada jalannya, ada ujiannya. Kita panik karena nggak tahu masalahnya. Mohon maaf, karena tidak tahu harus berbuat apa. Dulu waktu sekolah ujian, ya Allah ini nomor 8 apa jawabannya, bingung sekali. Tiba-tiba gurunya lewat B, tiba-tiba paniknya hilang. Ya. Tapi kan ini tidak semudah ngerjain ulangan terus dikasih tahu dulu kok. Kabar baiknya iya, kalaupun ada ujian yang lebih berat, maka kabar baiknya ganjarannya juga pasti lebih besar. Makanya kalau nanti surga kita beda sama surga para nabi, kalau nyampe surga kita ya, kan wajar karena ujian mereka lebih berat dan jelas meninggal dulu. Ya. Dan sambil menjalani semua kepahitannya, lumayan bersihin diri. Bukankah Nabi Adam diusir dari surga karena dosanya satu? Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Nah, tapi pengen ke surga? Pengen. Kalau ditanya ada suara dari langit, emang punya amalan apa merasa pantas ke surga? Kan bingung jawabnya. Saya sholat kok, jawab lagi, sholat yang mana? Yang 1000 rakaat itu. Yang zuhurnya 2:30. Yang zuhurnya, yang asar jam 6. Karena 62 episode lagi dari sore. Tapi saya istiqomah kok, istiqomah kuliah dulu terus. Pak, sekali-kali ganti, iya sekalinya ganti, kita apa ya? Kecuali kalau ini Ali Imran gitu ya. Pak, tadi saya zuhur sholatnya lama kok, waktu sujud ingat gak? Iya, karena lagi mikir habis kita kita apa begini? Maka aslinya kalau kita ngadain ibadah agak berat, tapi Allah kasih fasilitas untuk supaya kita bisa mudah nyampe sana. Ya apa aja, ada yang anaknya baik suaminya, ada yang suami dan anaknya baik finansialnya, ada yang finansialnya baik ya kerabatnya, ada yang semuanya baik fisiknya ternyata tidak sehat. Terserah Allah, terserah Allah. Tapi ujung-ujungnya aslinya itu fasilitas ya. Karena kita bukan seperti contoh Imam Ahmad bin Hanbal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat, kalau sedang sakit 150 rakaat. Kita di masjid 17 rakaat, meskipun kadang terseok-seok, apa-apa proses. Jadi mesti tahu harus berbuat apa. Islam alhamdulillah apa. Kalau kita pengen jadi koki, ada kuliahnya. Pengen bisa bahasa Rusia, ada kuliah, ada kursusnya. Pengen jadi pembalap, bahkan di Valentino Rossi bikin sekolah balap, Masya Allah. Tapi kalau pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, Islam ada ilmunya, tapi kadang kita dari nikah dulu aja. Nanti bisa jadi istri yang baik. Yang penting aku sama dengan orang yang aku cintai. Ternyata cinta nggak bikin kenyang kadang. Lanjut lagi dulu. Berarti tadi ketika kita nggak tahu mesti berbuat apa, kita berbuat ya. Orang bilang masalah kemanusiaan adalah kemiskinan, kelaparan, dan kriminalitas. Maaf, saya tidak sepakat.
Karena kalau misalkan yang lebih bahaya sebetulnya adalah ketiadaan ilmu atau tidak pengen mencari ilmu. Wah, ini lebih repot. Kita hidup meskipun gak punya ilmu, memang masih bisa lulus, karena